Rex terlalu sulit juga buat dihentikan. Oh, Fredericknya ditutup ya? Itu dia, Fredericknya ditutup, Baxia ini lepas. Oke. Karena nanti kalau Baxia ketemu sama Yishun Shin dan ternyata Yishun Shin-nya yang kalah suara, udah pasti Baxia bakalan luasa buat invade. Iya, ditukernya sama Kalea kalau kita bandingin dengan game sebelumnya. Dan Betul, Baxia-nya Kaleanya yang kan. nggak dilepas. Itu dia, Baxia nggak mungkin dilepas. Si Kumar ini emang terlalu kuat, bener kata Kairi soalnya. Kumar ya, Kumar. emang berat banget dan Kalea akan langsung masuk ke area first pick. Apakah ini salah satu plan juga dari Dewa United? Karena tadi sempat kita bahas off power ya. Dewa ini lebih simple buat sekarang karena Lunox-nya udah bukan Cistrat, udah jadi hero power sekarang. Hampir semua mid laner itu ada rata-rata ambil Lunox. Okta main Lunox, Moreno main Lunox, Rins main Lunox juga. Karena buat di follow up sama kalian juga udah bisa pasti. Benar, Udah bisa siapapun yang diangkat udah hilang. Nggak harus farming juga. Iya, Dia benar. cukup level 4, sambil belum punya item nggak masalah. Nah makanya jawabannya Cici Gatot Kaca. Kenapa? Karena Gatot Kacanya kalau di burst, dia masih bisa revitalize EOG ke belakang, aman jadinya. Iya, dan ini counter setup yang jadinya oke banget juga ya. Ketika ada Gatot Kaca, ada Path of Guardian, dan yap, sesuai prediksi juga Lunox. Tapi kali ini dari area jungle akan diisi oleh Lancelot. Hayabusa Lancelot ya. Lancelot sedikit punya keuntungan di sini. Karena kalau misalkan udah dapetin beberapa item yang punya cooldown reduction effect, Hayabusa akan sangat mudah untuk dihindari, terutama ketika Shadow Kill-nya digunakan sebelum Thunderous atau Phantom Execution. Wah, bakal jadi kontes yang menarik sih untuk RRQ karena kembali lagi menggunakan Assassin kalau tadi tank jungler di game yang pertama. Tapi memang ada beberapa yang harus sudah mulai dieliminasi ya. Setelah adanya rumor, ini kita masih belum melihat side lane yang ingin dibawakan oleh Dewa United. Entah itu dari XP, entah itu dari area god lane juga, Prof. Ya, Beatrix sama Granger nggak sih di band? Nah, ini nih dulu ya, ketika zamannya Albert versus Versing nih. Albert dengan Link Power, Versing juga dengan Hayabusanya. Hayabusa. Hayabusanya Versing tuh power banget. Sama satu lagi kalau Versing ya, Benedetta. Benedetta. Wah dia itu bisa sing gitu. Iya. Itu di zaman apa? Zamannya ketika ada bayi macan head to head versus dengan bayi alien. Dan ini dia dimana Uranus akan ditutup sebagai distraction yang akan sangat mengganggu untuk mid lanernya dari range kemungkinan Profesor. Iya. Ini bagus juga main Dragon ini nanti landing untuk Diranya bakal susah. Dan karena Lunox-nya udah di Dewa, kalau misalkan Kim yang pegang Uranus itu kayaknya bakal unbeatable. Iya. Hilda ya. Jadi kemungkinan besar kayaknya kalau kita ngomongin Dewa, Terisnya masih open. Dan itu yang paling memungkinkan untuk dibawakan juga sama Kin. Kita tahu area of effect-nya luas, dia punya damage reduction. Burung nyari oleh temu. Oke, menarik sih kalau misalnya nanti Karisla benar-benar Temu bisa rame. lepas karena area of effect yang emang dibutuhkan juga ya. Sama Dewa United ada di arah Karisla. Tapi untuk sisi gold lane-nya nanti kalau misalnya dari Dewa, aku berharapnya sih bakal ambil yang lumayan kuat di early game. Karena kan Ternyata gold emang lane, gini ya, loh. jadi setidaknya ada backupan lah untuk di arah early game supaya mereka juga nggak Emang terlalu bising. ada perbedaannya. Dan Dewa satu band terakhir sebelum masuk ke fase pick ada 1-1 ya. Wow. Ya pasti ya, One bakal sangat mudah untuk escape dari kejaran Waduh. Kalea dan Selena. Ini salah satu hero yang sempat di-ban terus-terusan untuk lawan Kaki orang RRQ. apa? Karena Selena Rins emang early pressure-nya begitu luar biasa. Main trapping-nya juga on point. Dan dengan Gatot Kaca, jadi bisa di-enable jalan buat cicinya juga. Ya mau nggak mau, nantinya mungkin Selena, Gatot Kaca cicinya bakal ngebukain jalan juga buat Hayabusanya Versing. Wah, tapi efek sisiknya banyak banget sih jujur. Ini 3 hero punya efek sisi semua. Dan buat Dewa bawain gold lane yang bawa Purify kah kalau kayak gini? Kalau mau Purify, siapa paling make sense? Paling Granger atau Moskov. Kalau emang mau lihat game ya. Tapi aku merasa kayaknya lawan aja sih pakai Beatrix atau Granger. Oh, Nara, Flicker. tahu sano gue suka sih pick terhadap Kin dengan Popheus-nya. Karena ini akan sangat mengganggu pergerakan oleh perpasukan dari tim RRQ. Banyak Lebih dash tepatnya ya? Hayabusa, yes, banyak dash. Apalagi ada Selena di sana. Ini akan sangat mengganggu. Dan sekarang bisa kita bilang, ngomongin ke arah Toy, harus tepat atau mungkin bahkan untuk Dairon. Oh, Yuzong. Wow, bermain dengan Cici Gold Lane berarti Hayabusanya yang bakal jadi acuan. Dan minimnya magic damage hanya dari Rins. Ini yang nanti bakal kita Aja ini lihat. negeren Rins apa? berarti bakal secepat mungkin bantu Karisma. Versing untuk farming. Hah? Dengan adanya Season Hunter, Talon Emblem. Dan Langsung. nanti tujuannya adalah turtle Langsung pertama. beli. Kalau turtle pertama dapat, apalagi ada Oh pakai Yuzong magnet. dengan Black Dragon Form. nah. Jadi Second udah level. pasti
zone out-nya kan sangat luar biasa. Even Lancelot udah pasti langsung tutup jalannya. Ya, ditambah lagi kita lihat tadi sosok dari Mueza ya. Tidak pernah lupa, doa adalah kunci. Mari kita menyaksikan. Dan menurut Emin, draft kali ini akan cukup kuat untuk RRQ bisa membawa kedua 0. Wah, jujur kuat banget sih kalau kita ngomongin dari efek sisi yang mereka bawakan. Tapi memang dengan beberapa terus and condition juga. Karena tanpa membawa marksman di dalam lineup mereka. Alright, mari kita menyaksikan. Apakah RRQ membangkitkan 2-0 atau Dewa memaksa ke game yang ketiga? Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late Anta. 3 match yang tersisa. Chance to play off masih ada. Sementara Dewa hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk berada di bracket playoff. Dan menutup atau misalkan 1 tiket terakhir untuk melaju ke babak playoff. Dalam kondisi sama-sama membutuhkan game ini ya Butuh sebenarnya. banget. Karena untuk RRQ lagi-lagi mereka sebagai tim kalau misalnya mengalami kekalahan di match yang ini. Tapi yang jelas kita bakal lihat dulu dari early game power-nya. Karena Toy menggunakan TP di area gold lane juga akan sulit memang untuk di ganking. Tapi secara laning ini juga yang akan kita lihat apakah bisa setidaknya menstabilkan dibandingkan dengan seorang Ranger yang punya range. Dan lihat juga bagaimana tadi ya perjalanan 3 pemain dari RRQ langsung mendapatkan 1 monster jungle. Secara nggak langsung enable Versik untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin. Dan membantu Dairen dengan adanya Scavenger Crab. Ini akan memudahkan dia untuk level 4, iya tanpa harus laning. Dan ya, Lunox yang bakal jadi satu pusat perhatian kita juga dengan penetrasi dan juga mobilisasi yang membuat dia akan cukup lincah di sekitar area river. Jadi ya emang diharapkan relokasi cepat sih dari Dewa United dengan karya yang bermain cara pick up. Di depan sana, Lele dari Race. Lelenya berhasil kena. Kenapa? Karena kondisinya kali ini akan singgah sebelum tampil muncul. Tapi masih belum mampu juga ya, pressure-nya tetap dimainkan dulu aja. Karena memang akan ada turtle yang pertama muncul. Supaya ada satu inisiasi dari Mueza kan, bawa level 4. Masih lagi mendapatkan dengan posisi cukup jelas oleh para pasukan dari tim Dewa di depan sana. RRQ 2 tertangkap, Lele bakal coba di-follow dengan tim instant kill langsung hit. Langsung ada shadow kill menuju ke arah belakang, damage masih belum cukup tapi Dairen hantaman benda tumpul. Kali ini kita lihat Mueza mencoba dengan tsunami slam menyelamatkan dirinya tapi nampaknya gagal. Itu dia, hantaman benda tumpul yang sangat mengerikan. Mueza gak ada jalan untuk pulang. Depan pasukan dari tim RRQ, mereka berhasil mendapatkan 1 buah turtle dan Hayabusa. Di turtle yang pertama itu bahaya Profesor. Tandanya scaling power, scaling time berkurang dan bahkan apa terlihat. Hitung! Combo combro. Wah, satu pemain yang akhirnya bisa dieliminasi lagi dan akhirnya ngebuat space tercipta di area outer turret bawah. Bahkan ada gangguan yang mulai masuk ke area orange bomb. Wah ini dia invade yang gak berhenti ya. Oke, udah makan di depan sana Okta, dia udah punya 1 buah Chaos Assault, tapi sayangnya Retribution yang on point dari Ray tanpa adanya kontes membuat dirinya gagal mendapatkan 1 orange buff versi dari belakang. 1 poin yang sangat mahal sekali tadi kita lihat dari Kid untuk kedua kalinya nih. Ini ya cukup banyak ya kerugian yang udah mulai dialami oleh Dewa. Dan ini efeknya bakal kemana nih, Bro? Pasti snowballingnya nggak bakal berhenti ya. Efeknya bakal EXP nanti bakal punya game. Terutama buat Kin yang match-up-nya lawan Dairen. Dairen punya Black Dragon Form, dia bakal mengganggu sekali di leading fight besar, terutama area turtle. Tambah lagi kan dengan pemilihan dari Selena. Yang udah pasti nih rata-rata pemain Selena bakal bawain Season Hunter. Biar ngebantuin turtle-nya semakin cepat. Lebih instan. Dan memang kalau kita melihat dari potensial Lunox untuk seorang Okta sendiri masih butuh banget optimizations yang lebih lengkap lagi sebelum nantinya bisa ngedeliver damage sesuai ekspektasi mereka. Karena secara optimizations yang terlihat sekarang pun ini masih belum bisa dipegang. Keunggulan udah ada di RRQ semua, 2000 gold yang udah mereka pegang kan. Pasti ya ini 2000 gold yang sangat membutuhkan Flame Retribution bahkan. Aduh, dua-duanya jungle Habis. diambil.
habis ya, karena ada perbedaan gap dari item juga. Udah dapetin Hunter Strike buat Versik-nya. Udah punya pull dan reduction tambahan dan damage yang tinggi nantinya. Udah lama Renat masih nakal nih bayi satu. Iya, karena Tetep itu ya. justru itu jarang banget dilakukan loh. Iya. Itu karena dalam kondisi kita pakai Hayabusa, terus harus ada objektif, habis itu turtle-nya muncul ya kan. Dia pakai retribution, itu calculate yang nggak gampang loh Profesor David. Tapi itu dia, thanks to selainnya Rins. Karena dia punya Sun Hunter jadi udah pasti yang nggak nyampe 5 detik juga dari turtle-nya. Jujur repot banget sih dan tadi dengan hadirnya Rins ini. Sehingga siapapun yang mencoba untuk bergerak, itu posisinya udah bisa diketahui. Karena kan ada Abyssal Trap juga dan Abyssal Arrow yang ngebuat Dewa juga pecah fokus. Setup nggak bisa dijalankan secara maksimal dan sekarang Kongsian Wave. Coba zoning out ke depan sana. Mueza telah memberikan sedikit gertakan. Tapi Toy target utamanya memang bukan point kill. Lebih ke arah objektif. Karena untuk memenangkan Toy dia kalau bisa stay di dalam. Ataupun untuk waktu lagi di base dealer dari Dewa. Ya, dan karena early pressure-nya menang, lihat akhirnya Rins memiliki arah dari Hedge Talisman. Sementara untuk hidupnya dia tahu dia nggak bakal bang dengan instan walaupun ada Alea Lunox. Makanya dia bikin dominance. Gak ada masalah di sini. Jadi tetap ada efek dari life main-nya, akan ada pengurangan dari segi regen HP-nya atau heal up dari Mueza. Yang jadi masalah nanti kalau misalkan item keduanya belum siap nih, dengan arah Dreadnought atau bahkan mungkin Silence Robe. Tapi lihat Twisted yang dilakukan di depan sana. Mueza! Tsunami Slayer berjalan Tyrant, tapi nampaknya Tyrant langsung instant kill. Membalaskan dengan adanya Maybe dan juga Ray di tengah sana berpasukan dari tim RRQ. Gagal memang bertukarkan dengan point kill, tapi lihat apa yang dilakukan. Dia mencoba untuk menukarkan turret dan juga para pembuff. Profesor, apakah pertukaran ini masih worth it, Profesor? Wah, masih udah pasti ya, tapi pressure-nya nggak berhenti, Rins kejar. Oke, Rins dikejar, informasi yang didapatkan langsung di dalam sana, tapi nampaknya itu dia. Gak ada jalan untuk keluar lagi dan Kato sebagai habis turun dengan sangat maksimal. Killing spray didapatkan oleh Rins. Satu target yang misklik, Profesor. Kayaknya iya. Misklik. Dia kayaknya mau flicker base attack. Dan itu ke-trigger ke arah dari Rins, tapi ternyata terlalu dive. Gak bakal ada yang bisa follow dari Dewa. Gak mau kerugiannya malah berada di kubu Dewa. Padahal mereka udah dapetin Dairon tadi. Iya, itu dia. Tadinya pertukaran Dairon dengan adanya satu kondisi Maybe dan juga Ray kehilangan Parkotok itu sebenarnya udah lumayan cukup ganti loh. Iya. Tapi dengan adanya Kin yang tumbang lagi, plus satu turret Terra Toplet dan Turtle, wah itu udah jadi nggak bisa equal. Iya, makanya sekarang mereka harus mulai cari lagi nih pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan. Karena jelas RRQ menghadapi Kalea, mereka akan udah mulai menyatukan lagi dari segi tim. Kita bakal jarang melihat satu pemain terpisah yang nanti bisa diangkat dengan Tsunami Slam oleh seorang Mueza. Tapi ya, memang masih ada waktu untuk Dewa mengejar ketertinggalan Wolf dan RRQ. Mereka harus bisa main agresif mungkin sih. Ini manfaatin kesempatan yang udah mereka pegang sekarang. Ini maintain aja ya. Uji. Avatar of Guardian Fnatic di depan sana, Ido akan turun ke arah belakang. Apakah coba diselamatkan? Tapi ternyata gertak sambal. Karena nampaknya perpasukan dari tim Dewa sadar. Dairon nggak, sosok dari Ido nggak mungkin sendiri. Bisa ada Dairon, bisa ada Rin. Iya, lumayan memancing aja sih sebenarnya kalau dapat ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena masih ada alternatif di bagian bottom lane yang sepertinya akan menjadi target utama buat Radio dan memang nggak berhenti. Secara invasi, Versik udah kaya raya sih seharusnya sekarang. Raya sama satu sih. Biasanya Ray ini punya satu unique power kalau menurut dibilang. Kenapa? Unique powernya adalah ketika dia kalah level sekali. Si Ray ini, Adu Retri itu tetap berani walaupun beda satu level dia nggak masalah. Tapi lihat bakal coba dipasang dan Ray! Waduh. Instant kill! Langsung dengan lele dari Rins, berhasil mendapatkan satu momen kill kembali. Pasukan dari tim RRQ 3.300 gold difference. Baru diomongin ya untuk Ray sendiri, tapi sekarang kerugian yang makin dalam lagi. Kebuatannya mungkin juga udah nggak bisa semena-mena untuk melakukan kontes nantinya. Dan ya sekarang mendekati ke area perebutan objek ya. Apakah masih ada power dari Dewa, Prof, untuk kontes Lord? Bahaya sih sebenarnya karena di satu sisi Ray-nya juga build-nya ternyata full damage. Ya. Dia selesai dari War Axe yang biasanya mungkin pada bikin Brute Force, pada bikin Endless. Ternyata buat sekarang Ray bakal punya Fury Hammer dan juga sudah selesai dengan adanya Legion Sword. Mungkin mau bikin langsung ya penetration biar nanti bisa nge-burst ke Dairon. Tapi masalahnya Dairon juga bakal punya regen yang lumayan tinggi. Dia udah punya Oracle. Dan masih ya, bakal dicek terus-menerus nih. Hadirnya Ren sama jadi masalah banget buat Dewa yang ingin mendekat. Dengan sendirinya Okta di area terdepan pun udah mendapatkan informasi tersebut. Dan tinggal menunggu momentum saja. Karena ini sangat potensial sih untuk bisa dibuka oleh RRQ. Ada Avatar of Guardian,
Dan juga pastinya ada Dairon yang siap untuk membuka Black Dragon Form nantinya. Tapi kita lihat di depan sana Avatar Guardian. Gak menggunakan apapun untuk ke belakang. Langsung coba di follow yang Tadris. Menangkap para baby. Hantaman berat tubuh mundur ke belakang Kin. Bersama dengan Ray Shadow Kill terbagi menjadi dua. Berpasukan dari tim Araki mereka berhasil melenyapkan berpasukan dari tim Dewa. Tersisa Okta. The one last man standing. Tapi itu dia kenakalan dari sang bayi macan. Persik masih dengan kenakalannya Profesor. Nah, untungnya ya, nggak punya follow up yang begitu banyak karena Dewa langsung ketutup semuanya, terutama untuk Maybe yang kena. Sudah bisa orang yang terganggu langsung di bagian belakangnya. Ini dia form yang begitu sulit untuk dipecahkan bagi kubu Dewa dan tentunya ini akan membuat RRQ mendapatkan Lord secara gratis. Iya, karena emang targetnya yang benar-benar bagus banget tadi dari setiap sisi pemain RRQ, termasuk dari Persik ya, yang akhirnya bisa langsung mengeksekusi ya, 4 pemain bahkan dari Dewa. Kita bisa lihat sedikit nih, segi replaynya, bagaimana targeting ya, meskipun sedikit gagal ya dari Dok. Belakangnya lihat tuh, Dragon Form sama Garote langsung digaruk-garuk itu Maybe-nya. Gak bisa gerak gitu. Padahal secara damage emang sangat membutuhkan ke arah Maybe. Untungnya Okta masih selamat sih. Jadi kalau kita melihat dari segi KDA pun dalam posisi yang cukup aman. Nah, yang dipertanyakan apakah cukup nih untuk bisa nge-delay lagi, nge-buying time lagi sampai Okta punya item yang kita pengenin. Wah, tapi pasalnya Ray malah scroll ya. Dia punya damage, tapi nggak punya sustainability. Ya. Dan dia gampang banget loh buat ditarget sama Versik nantinya. Bakal di follow dengan adanya Shadow Kill juga. Dan belum ada satu poin yang dibutuhkan untuk selalu pecah dulu dari Sky Mister-nya punya poin, baru dia akan bisa lebih snowball, Devin. Kalau sekarang belum bisa lebih snowball. Ya, nggak main sama Muiza kan dari tadi soalnya. Kayak maybe-nya kena pick duluan, kena ganggu duluan. Dan seperti biasa ada Dire di belakang dengan Petrify yang udah pasti ya targetnya cuma 2 nih. Antara Okta atau Maybe sebenarnya. Hantaman beda tumpul, bro. Dan emang sakit banget ya, tadi udah sempat terlihat. Ditambah sekarang udah ada Lord juga yang memberikan distraksi. Habis itu Loro yang bakal connect terus-menerus. Dan wave ini akhirnya bisa didorong dari top lane. Langsung wave-nya, Devin. Kita lihat di sini berpasukan dari tim RRQ di depan sana mencoba untuk meneman seperti Best Turret. Belum ada tsunami slip. Langsung menuju ke arah belakang. Hantaman benda tombol. Memaksa membubarkan berpasukan dari tim Dewa di depan sana. Direct versus everybody. Dan langsung Shadow Kill. Itu walaupun tumbang, tapi nampaknya kali ini Kin berhasil menjadi satu tumbal pertukaran. Ingat wave masih berada di arah top lane. Riz bersama dengan Troy masih survive kali ini di arah top lane. Iya, masih ada damage dealer memang dari Dewa United. Tapi Oh ada my god, Okta! masih Satu kali hit terakhir Okta hampir saja tertikdown. Untungnya dia masih banyak. Order Brilliance save the day for this time untuk Okta. satu gerakan reflex yang bisa menyelamatkan diri. Karena kalau enggak, wah ini kerugian besar sih buat Dewa United. Dan dengan hilangnya Ray lagi-lagi abis Loro Riz jadi bencana banget buat Dewa United, bro. Wah itu gambaran ada cobaan dicobain ya sama Okta ya. Bener-bener mau diadu loh. Untungnya Order Brilliance sih tepat waktu. Ya. Sehingga dengan adanya Tough Boots itulah dia penyelamat dari Okta tadi. Kalau nggak Tough Boots mungkin Okta sudah tumbang. Dan buat sekarang harus reset dulu untuk RRQ. Keuntungan 8.000 gold, gak boleh mereka melakukan kesalahan. Karena ingat, Maybe dia punya Sky Pierce. Sekali aja Sky Pierce-nya pecah. Dan ini bisa menumpuk stack yang begitu banyak. Dampaknya bakal ke Idok, bakal ke Dairon juga yang sebagai lini depan. Termasuk bakal kerepotan untuk menerima damage semua. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga sih buat mecahin Skybase. Karena sejauh ini baru ada 4 poin eliminasi juga yang bisa dipegang sama Dewa. Kita tahu bagaimana tebelnya area depan. Ditambah udah ada Immortal di dalam tubuh seorang Idok yang makin mempersulit lagi nih buat maybe mendapatkan passion atau poin eliminasi. Dan sekarang lotnya terbuka, nggak ada poin. Pasti ya, kalau mau diadu sih agak rugi untuk Dewa dengan kantong gold seperti ini. Lebih baik mereka main pick off aja kayak tadi kan. Ya udah, Muiza, Okta, trade 1 udah. Karena gini loh, kalau mereka mau kontes kali ini nggak wise. Ya. Kedua, mereka kenapa aku lebih setuju sama Profesor KB? Pertama mainkan Muiza sama Okta, sekalipun itu cuma dapat 1. Jadi lordnya nggak maksimal. Gak maksimal, jadi 4 lawan 5 Indian. Atau nggak mau selesai lordnya dengan cepat juga boleh. Ketahuan. Tapi Moisa ketahuan nih posisinya. Informasi didapatkan ada konsil di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ. kebiasaan di Mereka belakang, mencoba mendapatkan kembali informasi dari konsil dibalas dengan konsil. Lumayan berbahaya sih kalau misalnya sampai Moisa terpick off sebelum tim fight di sekitar area bisa Elvin! Saat di counter belakang Avatar Guardian menutup jalannya satu antara Maybe dengan hantaman benda tombol. Tyrant! Sampai Gaming dapat di 3 tapi nampaknya kali ini Maybe! The take down Tyrant!
dengan buntut naganya memporak-porandakan fokus ke Rapes. Yang tidak mampu terjadi. Sang Raja berhasil mendapatkan 2